Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan anggota saya Muhammad Faiz Razin Pratama dengan NIM F04230844 dan Raffi Saputra Wijaya dengan NIM F04230611. Di sini kami akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Pengaruh Perkembangan Financial Technology terhadap pengambilan risiko perusahaan di Indonesia. Studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2025. Oke. Presentasi ini akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian hingga landasan teori yang menjadi dasar dan pengembangan hipotesis penelitian kami. Oke, mulai dari latar belakang. Jadi, perkembangan finansial teknologi atau fintech di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai layanan seperti digital payment, e-wallet, hingga peer-to-peer lending kini telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari, baik bagi individu maupun institusi perusahaan. Inovasi keuangan berbasis digital ini tidak hanya mengubah cara masyarakat bertransaksi, tetapi juga mengubah cara perusahaan mengakses, mengelola, dan menyalurkan dana. Penelitian sebelumnya di China oleh Liang et al. Pada tahun 2025 menunjukkan bahwa perkembangan fintech mampu meningkatkan risk-taking perusahaan. Karena dengan menggunakan fintech, perusahaan bisa memperluas akses informasi dan mengurangi asimetri informasi. Fenomena serupa mulai terlihat di Indonesia, di mana perusahaan yang terintegrasi dengan ekosistem keuangan digital cenderung lebih berani melakukan ekspansi dan inovasi. Walaupun begitu, dampaknya bisa berbeda kalau misalnya di Indonesia, dilihat dari tingkat regulasi, tingkat inklusi keuangan, dan kesiapan keuangan digital di Indonesia yang tidak sama dengan Cina. Kemudian masuk kepada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah kami susun, penelitian ini dirumuskan ke dalam tiga pernyataan utama. Yang pertama adalah apakah perkembangan fintech berpengaruh terhadap pengambilan risiko perusahaan di Indonesia. Yang kedua adalah apakah pengaruh fintech terhadap pengambilan risiko dimediasi oleh keterbatasan pembiayaan, yaitu financing constraint dan asimetri informasi. Dan yang ketiga dan yang terakhir itu adalah apakah ketidakpastian kebijakan ekonomi, economic policy uncertainty, dan kemampuan managerial ability memoderasi hubungan antara fintech dan pengambilan risiko perusahaan. Ketiga rumusan masalah ini menjadi dasar arah analisis dan penelitian kami. Kemudian lanjut ke tujuan penelitian. Yang pertama adalah menganalisis pengaruh perkembangan fintech terhadap tingkat pengambilan risiko perusahaan di Indonesia. Yang kedua adalah menguji peran keterbatasan pembiayaan dan asimetri informasi sebagai variabel mediasi. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi peran moderasi, ketidakpastian kebijakan ekonomi, dan kemampuan manajerial dalam hubungan fintech risk-taking. Kemudian lanjut ke manfaat penelitian. Kami mengharap, Kami berharap penelitian ini memberikan manfaat yang baik secara teoritis, praktis, maupun kebijakan. Dalam hal teoritis, penelitian ini kami harap memperkaya literatur empiris mengenai pengaruh fintech pada perilaku korporasi di pasar berkembang. Kedua, manfaat praktis yaitu memberikan panduan bagi manajer keuangan dan regulator dalam memanfaatkan inovasi fintech secara bijak. Dan yang ketiga adalah manfaat kebijakan. Kami harap penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi OJK dan BI dalam mengembangkan ekosistem keuangan digital dan mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa meningkatkan risiko sistemik. Oke, masuk ke dalam landasan teori. Untuk menjelaskan hubungan antara fintech dan pengambilan risiko perusahaan, penelitian ini didasarkan pada beberapa teori utama, yaitu financing constraint teori, agency teori, dan information asymmetry teori. Ketiga teori ini membantu menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi keuangan dapat mempengaruhi perilaku manajerial dan pengambilan keputusan strategis perusahaan. Pertama, agensi teori.
Kemudian berdasarkan agensi teori, terdapat potensi konflik kepentingan antara manajer sebagai agen dan pemilik perusahaan sebagai prinsipal. Fintech dapat mengurangi masalah prinsipal agent dengan meningkatkan transparansi dan pengawasan manajerial. Dengan pengawasan yang lebih baik dan akses data yang lebih luas, manajer terdorong untuk mengambil keputusan yang lebih rasional dan selaras dengan kepentingan pemilik perusahaan, termasuk dalam pengambilan risiko yang terstruktur. Kemudian masuk ke dalam information asymmetry theory. Jadi, fintech dapat mempercepat aliran informasi antara perusahaan dan investor, sehingga perusahaan lebih percaya diri mengambil resiko. Dan yang terakhir adalah financing constraint theory. Jadi, berdasarkan financing constraint theory, perusahaan sering menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pendanaan eksternal, terutama untuk proyek-proyek yang berisiko tinggi. Kehadiran fintech dapat memperluas akses pendanaan digital, menurunkan biaya transaksi, serta mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan konvensional. Dengan berkurangnya kendala pendanaan, perusahaan menjadi lebih fleksibel dalam membiayai proyek berisiko sehingga meningkatkan kecenderungan risk-taking. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian dasar hipotesis. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, kami merumuskan 5 hipotesis utama. Yang pertama, H1, financial technology berpengaruh positif terhadap pengambilan risiko perusahaan. Artinya, semakin berkembang fintech, perusahaan cenderung lebih berani mengambil keputusan investasi berisiko karena akses pembiayaan yang lebih mudah. Yang kedua, atau H2, yaitu financial technology berpengaruh negatif terhadap kendala pendanaan. Fintech membuat perusahaan lebih mudah memperoleh dana sehingga hambatan pembiayaan berkurang. Yang ketiga atau H3, financial technology berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi yang artinya fintech meningkatkan transparansi antara manajemen dan investor. Yang keempat, kemampuan manajerial memperkuat pengaruh fintech terhadap pengembangan atau pengambilan risiko. Karena manajer yang kompeten bisa memanfaatkan teknologi keuangan dengan lebih efektif. Dan yang kelima, ketidakpastian kebijakan ekonomi memperlemah pengaruh fintech terhadap pengambilan risiko, sebab kondisi ekonomi yang tidak stabil membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya masuk ke kerangka berpikir. Pada penelitian ini, variabel independennya adalah financial technology atau X, dan variabel dependennya adalah pengambilan risiko perusahaan atau Y. Hubungan antara X dan Y tidak hanya langsung, tapi juga melalui dua variabel mediasi, yaitu financing constraint atau M1 dan information asymmetry atau M2. Selain itu, hubungan ini juga dipengaruhi oleh dua variabel moderasi, managerial ability atau Z1 yang memperkuat hubungan dan economic policy uncertainty atau Z2 yang melemahkannya. Jadi secara sederhana, fintech diharapkan meningkatkan keberanian perusahaan mengambil risiko, terutama jika kemampuan manajer tinggi dan kondisi ekonomi yang stabil. Selanjutnya adalah desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dalam pendekatan analisis data panel. Data panel dipilih karena bisa menggabungkan dua dimensi, data lintas perusahaan atau transaction, dan data waktu atau time series dari periode 2021 sampai 2025. Populasinya adalah seluruh perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder seperti laporan keuangan, data fintech nasional dari OJK dan BI, serta data makroekonomi dari BPS. Model analisis yang digunakan adalah Fixed Effect Model atau FEM untuk menangkap perbedaan karakteristik antar perusahaan yang tidak bisa diamati secara langsung. Lalu untuk metode pengambilan sampel, kami menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria sampelnya antara lain, yang pertama, perusahaan dan keuangan yang terdaftar di BEI sebelum 2021 dan masih aktif hingga 2025. Yang kedua, memiliki laporan keuangan tahunan yang lengkap. Dan yang ketiga, memiliki data variabel penelitian seperti ROA, total asset, dan leverage. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria diperkirakan sekitar 80 hingga 100 perusahaan publik. Lalu, variabel-variabel penelitian ini meliputi pertama X, variabel independen, yaitu financial technology, diukur menggunakan indeks fintech dari OJK dan BI. Y, yang merupakan variabel dependen, yaitu pengambilan risiko perusahaan diukur dengan standar deviasi ROA atau ROI. Lalu ada M atau variabel mediasi, yaitu financing constraints dan information asymmetry. Dan juga ada Z atau variabel moderasi, yaitu managerial ability dan economic policy uncertainty. Selanjutnya, untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan data sekunder.
Data keuangan seperti ROA, total asset, leverage, dan cash flow diperoleh dari laporan keuangan tahunan BEI dan situs IDN Financials. Data harga saham digunakan untuk menghitung variable risk taking information asymmetry yang bersumber dari IDX dan juga Yahoo Finance. Data fintech nasional seperti jumlah transaksi digital dan penggunaan fintech diambil dari OJK dan Bank Indonesia. Sementara itu, data makroekonomi seperti GDP dan indeks kepercayaan bisnis diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Dan terakhir, data ketidakpastian kebijakan ekonomi dikumpulkan melalui analisis berita ekonomi nasional seperti Kompas, Bisnis Indonesia, dan juga CNBC Indonesia. Dan terakhir, saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis data. Tahap pertama adalah analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data seperti nilai rata-rata, standar deviasi, dan juga sebaran data. Tahap kedua yaitu uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Uji ini dilakukan untuk memastikan data memenuhi syarat sebelum dilakukan analisis regresi. Tahap ketiga adalah uji regresi data panel atau fixed effect model. Digunakan karena data yang kita pakai bersifat panel, artinya terdiri dari banyak perusahaan dan beberapa periode waktu. Model ini membantu mengontrol efek perbedaan antar perusahaan yang tidak bisa diukur secara langsung. Tahap keempat, uji mediasi, menggunakan metode Baron and Kenny atau Sobel test untuk melihat apakah variable financial constraint dan information asymmetry benar-benar menjadi penghubung antar fintech dan risk taking. Lalu uji moderasi dilakukan dengan menambahkan interaksi antara fintech dan variabel moderasi seperti managerial ability atau economic policy uncertainty. Tujuannya untuk melihat apakah hubungan utama berubah karena adanya faktor moderasi tersebut. Dan juga yang terakhir, dilakukan uji robustness untuk memastikan hasil penelitian tetap konsisten meskipun model atau proxy itu variabelnya diganti. Semua uji ini digunakan karena penelitian bersifat kuantitatif, empiris, dan bertujuan menemukan pengaruh langsung maupun tidak langsung antar variabel, bukan sekedar deskripsi. Jadi, secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan bisa memberikan bukti empiris bagaimana perkembangan fintech berperan dalam meningkatkan keberanian perusahaan mengambil resiko, sekaligus menjadi masukan bagi regulator dan pelaku industri di Indonesia. Mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.